Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende 802 pakai tikim saunar. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, saat ini hati kami datang ke hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang kami sembah, sumber kehidupan kami. Tuhan, kami siapkan hati kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita malam hari ini, saya akan bacakan tertulis di kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia
dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib ini menjadi sebuah teladan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, agar senantiasa hidup setia di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan telah berkata, barang siapa hendak mengikut aku, harus siap memikul salib. Salib itu merupakan lambang penderitaan. Sebab orang-orang yang percaya harus siap merelakan hidupnya diperhadapkan kepada tantangan, sekalipun tantangan itu tidak kita inginkan sebagai orang percaya, namun hal itu akan datang. Yang menjadi sebuah persoalan pada saat ini, saudaraku, bagaimanakah kita tetap setia di hadapan Tuhan sekalipun hidup kita diperhadapkan kepada kerikil-kerikil kehidupan, yaitu penderitaan atau kesusahan. Inilah yang mau Tuhan katakan lewat renungan kita malam hari ini. Sebagai orang percaya harus siap menanggalkan keinginan-keinginan duniawi, di mana tadi Tuhan berkata lewat renungan kita ini bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia. Janganlah engkau menuruti hawa nafsumu atau keinginan-keinginan hidupmu atau keinginan-keinginan badanimu atau hawa nafsu kedagingan. Itu yang Tuhan serukan pada saat ini kepada kita. Harus mampu menanggalkan keinginan-keinginan duniawi. Sebab Tuhan berkata, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Di mana zaman akhir nanti kita akan diadili, kita akan dihakimi. Maka sesuai dengan apa yang kamu perbuat di dalam hidupmu, maka sesuai dengan itulah engkau nanti akan dihakimi. Jikalau kita melakukan firman Tuhan semasa kita berada di dunia ini, maka Tuhan akan mengadili dan menghakimi kita dari segala apa yang telah kita perbuat. Karena memang apa yang kamu tabur, hal itu yang akan kamu tuai. Dan bukankah juga Tuhan berkata, pada akhir zaman tidak semua orang kuselamatkan yang memanggil Tuhan, Tuhan, tidak, kata Tuhan. Namun orang yang melakukan kehendak-Kulah yang akan kuselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan firman Tuhan pada saat ini, saya dan saudara sebagai orang yang percaya atau pengikut Kristus, dan kita telah mengimani bahwa kita telah merasakan dan mempercayai bahwa kita telah diselamatkan, kita telah diampuni oleh Tuhan dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Namun hanya satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pakailah waktu yang telah Tuhan berikan. Janganlah engkau membuang waktu atau masa-masa kehidupanmu hanya untuk menuruti keinginan hawa nafsumu atau hanya untuk prioritas akan dunia ini. Ingat kata firman Tuhan, waktu yang kuberikan kepadamu bukan untuk melakukan kehendakmu, tapi lakukanlah kehendakku. Seperti lagu pujian kita tadi, saudaraku, pakai tiki. Jangan banyak alasan. Jangan engkau terbuai akan waktu dunia ini, akan keindahan dunia ini, atau ajakan hal-hal yang manis akan dunia ini. Jangan. Namun
kita harus memakai waktu. Karena waktu itu tidak akan datang 2 kali, atau kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah juga lagu pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan akan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Maka waktumu, hidupmu, pakailah itu menjadi hal-hal yang harus atau melayani Tuhan. Karena waktu itu adalah anugerah, maka waktu itu kita pakai untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk renungan malam hari ini, mari tetaplah setia. Sekalipun kita menghadapi kerikil-kerikil kehidupan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini, namun kita mempercayai disinilah Tuhan mau melihat, atau waktu inilah Tuhan ingin memurnikan iman kita, agar kita semakin mengenal siapa Tuhan yang telah mengatur hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tetaplah kita teladani penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kunci dalam kehidupan kita, agar kita kuat, agar kita berpengharapan, agar kita semangat. Sekalipun silih berganti dalam hidup kita ini, suka dan duka, namun ingat saudaraku, Tuhan bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Mari tetaplah kita setia di hadapan Tuhan, yaitu pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Hidup kita menjadi persembahan buat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 743, Oh Tuhan Teguh-Teguh. Kita berdoa. Bapa kami memohon kepadamu, kuatkan kami, agar kami memakai waktu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuasa roh Tuhan yang bekerja dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup di dalam sebuah kebenaran. Mari Tuhan, berkati kami, ampuni segala dosa kami. Di saat kami membaringkan tubuh kami malam hari ini, jagai kami Tuhan. Ingatkan kami juga untuk besok bangkit dari tempat tidur kami, agar senantiasa mencari wajah Tuhan. Ya Bapa, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.